Shalom, Horos Hamuna Manami, Inanami, Lansia. Kita kembali bertemu dalam PA kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai PA kita, Marede 467 ayat 1. Asini rohamku puji Allah manubusa dipaias horohaku gabe sorangan luau ingananmu rohanani tolimi manggohi pakai dohot ngolunani gabe ulami. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, supaya ada bekal kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dihamuna manami nanami, bahan PA untuk kita hari ini, Selasa 25 Agustus 2020, ditetapkan dari Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna amanami dohot inanami. Membuat perencanaan itu tidak dosa. Membuat program planning juga tidak salah. Bahkan Tuhan Yesus, kalau kita baca Lukas 14 ayat 28 sampai 30, dia berkata, siapakah di antara kamu jika mau membangun sebuah menara tidak dulu menghitung biayanya kalau bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Artinya Tuhan Yesus setuju kalau kita mau melakukan sebuah pembangunan harus ada perencanaan, ada penghitungan yang matang dan detail. Jadi tidak ada yang salah dengan perencanaan. Tetapi di dalam kitab Yakobus ini, yang menjadi masalah adalah kalau seseorang memaksakan keinginannya, perencanaannya, menghalalkan segala cara, itu namanya ambisius. Dan itulah yang ditentang dalam kitab ini. Tidak boleh. Tetapi harus diserahkan kepada kehendak Tuhan. Berencana itu tidak boleh di luar dari kehendak Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Itulah yang mau dikatakan kitab Yakobus ini. Dalam Amsal 9 ayat 16 dikatakan, manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya manusia berhak untuk memikirkan, berencana, berusaha dan berdoa. Tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Itulah yang mau dikatakan oleh Yakobus di dalam nats kita ini. Hamuna
akamanami dohot inanami. Jadi membuat perencanaan itu harus menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 15. Jelas tadi dikatakan di ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi perencanaan itu, program, niat, usaha harus diserahkan. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan melakukan ini dan itu. Karena rencana kita yang baik, program kita yang luar biasa, belum tentu baik menurut Tuhan. Maka tidak mungkin diizinkan Tuhan terlaksana. Saya yakin Bapak dan Ibu yang saat ini di lansia sudah banyak makan garam kehidupan. Artinya pengalaman dalam kehidupan ini sudah sangat panjang. Dan mungkin dalam pengalaman itu akamanami, inanami, ada yang membuat perencanaan sangat indah tetapi tidak bisa terlaksana. Tetapi ada yang tanpa direncanakan, tanpa diduga terjadi. Itu mungkin ada. Atau boleh dikatakan sampai hari ini seperti ini, mungkin tidak semuanya ini hasil dari rencana. Tapi itu adalah keputusan Tuhan, pemberian Tuhan. Dan itu buktinya bahwa manusia hanya bisa berencana, berusaha, berdoa, tetapi hasil ada di tangan Tuhan, keputusan ada di tangan Tuhan. Sebab kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Sebaik apapun rencana kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik, walaupun menurut kita itu tidak baik atau bertentangan dengan keinginan kita, kehendak kita, bertentangan dengan pemikiran kita, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Oleh karena itu, kita harus serahkan semua rencana, program, keinginan kepada kehendak Tuhan. Dan kalau rencana, program, keinginan kita tidak terjadi, berarti Tuhan tidak mengizinkan. Maka kita tidak perlu berputus asa, tidak perlu kecewa berlebihan, karena ada rencana Tuhan yang terindah. Sebab rencana Tuhan pasti yang terbaik, walaupun saat ini bagi kita memang tidak baik. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi walaupun kita lihat samar-samar dan bertentangan dengan kehendak, keinginan kita, tapi rancangan Tuhan itu pada akhirnya adalah yang terbaik. Maka mari amanami, nanami, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lihat saat ini bertentangan dengan kehendak kita, kita yakinkan bahwa ini adalah rencana Tuhan. COVID-19 membuat kita tidak bebas tampil di depan umum. Kita yakinkan ini rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita sedikit kecewa, tapi percayalah, Tuhan punya rencana dan semuanya akan indah pada waktunya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu dia tidak mengerti, tapi akhirnya dia melihat indah rencanamu. Itu lirik lagu menggambarkan bahwa rencana kita dan rencana Tuhan ada. Dan ketika Tuhan tidak mengizinkan rencana kita terjadi, keinginan kita terjadi, niat kita terjadi, ada rencana Tuhan yang akan terjadi. Maka seperti kata ayat 15 tadi, seharusnya kamu berkata jika Tuhan menghendaki. Amanami Nanami, kekasih Tuhan yang sudah begitu diberkati Tuhan umur panjang, pasti masih ada rencana Tuhan yang indah. Maka selalulah mengikatkan diri kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk berperan, minimal mendoakan bangsa ini, mendoakan gereja, mendoakan anak cucu Pinopar dan generasi-generasi berikut. Pengalaman yang begitu panjang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan ini adalah harta, buah yang bisa dibagikan kepada generasi-generasi berikut. Itu rencana-rencana Tuhan ke depan masih panjang. Dan bersiap-siaplah untuk dipakai Tuhan, dilibatkan Tuhan dalam rencananya. Mari kita serahkan semua rencana, niat baik kita kepada Tuhan, sehingga kita ada di dalam rencananya yang indah. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, para lansia yang Tuhan sudah berkati melalui umur yang panjang. Tetapi kami mau berdoa lagi kepadamu, memohon dan berseru, berikanlah semua orang-orang yang kami kasihi ini, seksi lansia ini, berikan umur panjang, kesehatan, dan juga pikiran yang jernih. Dan kami mau Tuhan, supaya Engkau bersegera untuk mendengarkan, menjawab, dan mengabulkan doa-doa mereka. Dikala mereka datang berseru, berdoa, mendoakan bangsa kami, mendoakan gereja kami, mendoakan anak cucunya, dan mendoakan generasi-generasi berikut. Bersegeralah Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Kami mau menyerahkan seluruh seksi lansia di gerejamu. Bila mana ada mereka yang sedang sakit jasmani, sertai mereka Tuhan, jangan biarkan sendiri menghadapi penyakitnya. Berkati obat menjadi proses kesembuhan dan pemulihan baginya. Mereka yang bergumul, Tuhan, firman-Mu yang sudah begitu banyak dinikmati, biarlah itu Kau hidupkan untuk menguatkan dan menghibur mereka yang bergumul dan berikan jalan keluar. Juga yang berduka, biarlah kiranya firman-Mu menyertai dia, menguatkan dia dan menghibur dia. Kami serahkan seluruh lansia di gereja-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan beri wibawa, beri kuasa. Karena mereka adalah panutan, tiruan dan contoh bagi kami. Contoh bagaimana beriman, bertuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana contoh di dalam keluarga dan di dalam hidup bernegara. Mereka sangat kami butuhkan.
kami sangat mengasihi. Berilah mereka kesehatan dan umur panjang Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hamuna amanami nanami, tapasaha ma peleata, uhut mahita marede, siabukede onom ratus siapuluh sada ayat sada. Pasahat matu Yesus, saluhut nanguluki, rohanang pambahenaku, saluhut natikiti. Pasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Pasahat matu Yesus, saluhut nanguluki. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horasma dihitau saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.